Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat peserta grup Dirasat Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-muallif rahimahullah taala yaitu Imam Abu Syuja menyatakan wa nadharur rajuli ilal mar'ah ala sab'ati adrub. Ahaduha nadharuhu ilal ajnabiyah li ghairi hajatin fa ghairu jaiz, kata beliau. Lelaki memandangi wanita itu ada 7 kondisi, ada 7 kemungkinan, ada 7 keadaan. Yang pertama, lelaki itu memandang wanita yang bukan mahram itu tanpa ada hajah. Tidak ada alasan untuk memandangnya, kecuali hanya faktor syahwat saja. Tertarik, penasaran, simpati, atau mungkin merasa kasihan, atau yang lainnya. Selama tidak ada alasan yang dibenarkan, maka menurut al-mu'allif di sini, dan itu disepakati oleh para ulama, fa ghairu jaiz, tidak boleh dilakukan. Alias haram hukumnya. Kan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an jelas-jelas memerintahkan agar kaum laki-laki menundukkan pandangannya sehingga tidak memandang kecuali yang halal untuk dia pandang. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan Muhammad kepada seluruh kaum mukminin agar mereka menundukkan pandangannya dan mereka menjaga kemaluannya. Rasulullah SAW juga pernah bersabda kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, dan tentu ini juga berlaku pada semua orang dari umat Islam. Ya Ali, la tudbi'in nadratan nadra, fa inna lakal ula wa alaika tsaniyah. Wahai Ali, janganlah engkau terus memandangi wanita. Kalau tidak sengaja melihat wanita, maka segera palingkan pandanganmu. Kalau engkau terus pandang, maka engkau berdosa. Tetapi ketika Anda tidak sengaja memandang, engkau tidak sengaja melihat, namun terlihat, maka segera palingkan. Fa inna lakal ula wa alaika tsaniyah. Pandangan seketika yang tidak disengaja, tidak direncanakan itu dimaafkan. Tetapi ketika terus-menerus atau diteruskan atau dinikmati, maka itu telah dicatat sebagai dosa. Bahkan lebih tegas Nabi mengatakan bahwa pandangan yang tidak dibenarkan itu adalah bentuk dari perzinahan. Rasulullah SAW bersabda, kutiba ala ibni Adam haddahu minaz zina, fa huwa yudriku la mahala. Setiap manusia itu pasti pernah berzina. Itu pasti dia lakukan, tidak mungkin tidak. Al-ainani zinahu man-nadhar. Kedua mata itu zinanya dengan memandang. Karena memang secara de facto perzinahan-perzinahan yang terjadi di masyarakat diawali dengan pandangan-pandangan liar. Pandangan yang dituruti tidak dikendalikan. Kemudian dari pandangan berlanjut kepada omongan, janji, kenalan. Kenalan berlanjut kepada bersentuhan. Wal yadan zinahumal batsh, kata Nabi. Kedua tangan itu zinanya dengan menggenggam, menyentuh, meraba. Wal rijlan zinahumal khuta atau al-mashi. Kedua kaki zinanya dengan cara melangkah, mendekat, yang semula jauh kemudian menjadi dekat dengan wanita non mahram. Wal qalbu yatamanna dzalika wal farju yusaddiqu am yukadzibuh. Dan hati kalau sudah mulai ada pandangan, ada sentuhan, ada langkah kaki yang mendekat, hati itu akan tergoda, menginginkan, tumbuh hasrat, tumbuh godaan, dan kemudian eksekutornya tentu adalah kemaluan. Karenanya kalau tidak ada perlunya, tidak ada alasan yang dibenarkan, maka tundukkan pandangan Anda. Suatu hari Nabi SAW berusaha mengkondisikan sahabatnya. Iyyakum wal julusa fit turuqat. Hendaknya kalian hindari duduk-duduk di pinggir jalan. Para sahabat mengeluhkan larangan ini. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, majalisuna malana minha min bud. Ya Rasulullah, itulah tempat kami berkumpul, tempat kami duduk-duduk. Malana min bud. Tidak ada tempat lain bagi kami yang bisa kami gunakan untuk duduk-duduk bersama. Kata Nabi, kalau memang kalian ingin tetap duduk di pinggir jalan, a'tut tariqa haqqaha, maka tunaikan hak jalan. Qalu ma haqqut tariq? Ya Rasulullah, apa hak jalan? Pertama adalah memberikan petunjuk, menunjukkan jalan kepada orang yang tersesat. Kemudian yang kedua adalah ghaddul basar, tundukkan pandanganmu. Jangan mentang-mentang di jalan banyak yang lalu lalang, justru malah dinikmati. Dilihat, oh itu cantik, itu putih, dan lain sebagainya. Tidak, tundukkan pandangan. Dalam hadis lain, ada satu kisah. Ketika Nabi SAW sedang menunaikan haji. Ketika beliau sedang berada di Mina, di atas ontanya,
beliau memboncengkan Al-Fadl ibn Abbas, saudara sepupu beliau, yang dikenal sangat tampan rupawan. Ketika di Mina, beliau sedang mengendarai ontanya, tiba-tiba ada segerombolan wanita dari Khath'am mendekat kepada Nabi SAW. Dari kejauhan mereka mendekat untuk bertanya kepada Nabi. Setelah dekat, salah seorang dari wanita Khath'am tersebut, dari kabilah Khath'am, bertanya kepada Nabi SAW. Dan ternyata wanita tersebut adalah wanita yang cantik jelita pula. Maka Al-Fadl ibn Abbas tergoda, sehingga walaupun dia sedang berada Nabi, Al-Fadl ibn Abbas, beliau pun memandangi wanita itu. Sebagaimana wanita itu pun memandangi Al-Fadl ibn Abbas. Sama-sama tergoda. Maka Nabi SAW segera memalingkan wajah Fadl ibn Abbas ke sisi yang lain. Namun, sekali lagi fitnah, tetaplah fitnah. Al-Fadl ibn Abbas telanjur tergoda, sehingga walaupun telah dipalingkan ke sisi lain, beliau segera menoleh dari sisi lain, melihat lagi wanita tersebut. Maka Nabi pun palingkan lagi dari sisi yang lain. Al-Fadl kembali lagi melihat dari sisi lain. Sampai-sampai Al-Abbas, paman beliau yang melihat paman ini, beliau merasa ada sesuatu yang kontradiktif, ya, sehingga beliau berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, malaka an wajib ibn ammik." Ya Rasulullah, apa yang kau lakukan dengan wajah saudara sepupumu? Maka Nabi SAW menjelaskan fakta yang sedang terjadi itu. Dan apa yang beliau lakukan? Ra'aitu syaban, aku melihat seorang pemuda dan seorang pemudi wanita yang mereka sedang tergoda. Maka Nabi SAW memalingkan pandangannya. Karena kalau dibiarkan itu akan menjadi pintu yang terbuka lebar, lubang atau celah yang menganga yang bisa menjerumuskan keduanya dalam perbuatan zina. Karenanya memandang lawan jenis tanpa alasan yang dibenarkan itu diharamkan. Ada kewajiban bagi laki-laki untuk menundukkan pandangan. Sebagaimana bagi wanita pun demikian. Wa qulil mu'minat yaghdudna min absarihin. Dan katakan kepada kaum wanita agar mereka menundukkan pandangannya. Jadi hukum ini bukan hanya berlaku pada laki-laki, tapi juga berlaku pada kaum wanita. Wanita pun diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Fatimah binti Qais radhiyallahu ta'ala anha suatu hari diceraikan oleh suaminya sebanyak 3 kali, sehingga dia telah mengalami talak bain, tidak lagi bisa rujuk kepada suaminya. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada Fatimah binti Qais untuk menjalani masa iddahnya atau masa istibra'nya di rumahnya salah seorang sahabat yang buta, Ibnu Ummi Maktum, Abdullah Ibnu Ummi Maktum. Di lain kisah, Nabi SAW sedang bersama 2 orang istrinya. Kemudian datanglah Ibnu Ummi Maktum ke majelis Nabi SAW. Maka Nabi SAW segera memerintahkan kedua istrinya untuk menundukkan pandangan. Spontan keduanya berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, dia itu buta, tidak bisa melihat kami." Maka Nabi SAW bersabda kepada keduanya, "Afa'um yawani antuma?" Ya, dia buta. Tetapi apakah kalian berdua buta? 2 kisah ini menjadi petunjuk bahwa kaum wanita pun disyariatkan untuk menundukkan pandangan. Menurut sebagian ulama, hukum menundukkan pandangan bagi laki-laki dan bagi wanita itu sama. Alias, kalau tidak ada alasan yang urgen, dua-duanya haram untuk melihat lawan jenis. Namun sebagian ulama mengatakan bahwa wanita hukumnya sunnah muakkadah untuk menundukkan pandangan dan tidak sampai pada level wajib. Dasarnya apa? Dasarnya Nabi SAW mengizinkan kepada Fatimah binti Qais untuk menjalani masa iddah di rumahnya Abdullah ibnu Ummi Maktum dengan dalih Abdullah ibnu Maktum buta. Sehingga ada kemungkinan besar Fatimah melihat Abdullah ibnu Maktum, namun Abdullah ibnu Maktum tidak melihat kepada Fatimah. Ya. Namun demikian, pendalilan ini bila dikaji lebih lanjut kurang begitu kuat. Terlebih kalau kita menggunakan kaidah yustahabbul khuruju minal khilaf bi fi'li makhtulifa fi wujubih wa tarki makhtulifa fi tahrimihi. Disyariatkan kita untuk menghindari perselisihan di kalangan para ulama. Hindarilah perselisihan yang terjadi, kontroversi yang terjadi di kalangan para ulama. Bagaimana caranya? Dengan melakukan semua hal yang diperselisihkan akan wajibnya dan menghindari semua hal yang diperselisihkan akan keharamannya. Makanya menundukkan pandangan itu sepakat ya, disyariatkan. Walaupun menurut sebagian ulama, bagi wanita tidak mengapa melihat lawan jenis selama ia melihat tidak diikuti dengan
nafsu. Tapi kita semua juga sepakat, walaupun ada perbedaan, kita semua sepakat bahwa ceroboh dalam memandang lawan jenis dapat menjerumuskan, menyeret Anda dalam perbuatan zina. Bahkan sebagian ulama sejak dahulu kala telah berkata bahwa nadharu sahmun min sihami iblis al-masmuah. Pandangan itu adalah panahnya iblis yang telah dibubuhi oleh racun. Kalau orang terbiasa memandang, maka pandangan itu akan memanah hati dia, yang pada ujungnya nanti dia tidak kuasa lagi menolak hasrat untuk berhubungan atau berzina. Na'udzubillah. Karenanya saya wallahu ta'ala alam lebih cenderung untuk mengajak Anda semuanya, laki ataupun wanita, untuk menjaga pandangan. Jangan ceroboh, jangan gegabah memandang lawan jenis. Betapa banyak rumah tangga yang berantakan, perselingkuhan karena dari pandangan yang tidak dikendalikan. Baik suami ataupun istri, ataupun yang masih bujang. Sehingga sepatutnya kita mewaspadai, tidak berdalih dengan adanya khilaf. Apalagi Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wala taqrabuz zina." Janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Dan tidak diragukan, semua orang sepakat bahwa mengumbar pandangan itu adalah salah satu biang utama terjadinya perbuatan zina atau munculnya hasrat untuk berzina. Di zaman sekarang misalnya, kalaupun tidak memandang wanita langsung, tidak memandang lawan jenis langsung, tetapi menonton, menyaksikan video-video porno, menyaksikan konten-konten yang tidak senonoh, baik lawan jenis laki ataupun lawan jenis perempuan, telah terbukti menjadi awal terjadinya perzinahan, terjadinya pergaulan bebas, terjadinya perselingkuhan. Dan telah menjadi berita di berbagai media, anak gadis atau istri orang kabur dengan teman chattingnya. Sebagaimana perselingkuhan juga seringkali terjadi melalui chatting, lewat WA atau Instagram atau yang lainnya, Facebook. Ya, berawal dari berkirim foto, sekedar foto saja seringkali menyebabkan orang itu tergoda, tumbuh hasrat untuk berbuat yang tidak senonoh. Apalagi sampai pada video call, apalagi sampai ketemu langsung, apalagi sampai bertatap muka langsung, tentu itu sangat berbahaya sekali. Baik, ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.